Boleh perkenalkan diri Ibu? Oke, saya Dr. Elvita, saya ngajar di Prodi Seni Kelautan. Pendapat Ibu mengenai demokrasi di Indonesia bagaimana? Oke, kalau demokrasi itu pada dasarnya setiap orang bebas mengeluarkan pendapat ya, tapi tetap dalam koridornya, norma-norma sosial, norma-norma agama itu berlaku. Oke, sebagai tokoh akademisi, apa pendapat Ibu mengenai isu sekarang ini yang pendapatan gelar dokter secara dalam waktu yang singkat, Bu? Mendapatkan gelar dalam waktu yang singkat kalau dia masih mengikuti prosedur dari awal itu, mengikuti semua prosedur itu dilalui dari awal dan akhir yang normal, itu kalau cepat nggak apa-apa. Tapi kalau cepat ada prosedur yang dilewatkan, nah itu yang enggak kan. Nah sementara kan ada yang dokter yang berjuang berapa semester gitu kan, berapa tahun, 5 tahun, 6 tahun belum selesai, karena memang mementingkan kualitas. Nah sementara ada yang 3 semester langsung dokter, dan saya itu dipertanyakan apakah dia sudah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh dikti atau belum. Tapi kalau saya pribadi itu banyak tanda tanya, banyak ini, karena 3 semester di dokter itu baru menyelesaikan mata kuliah wajib. Nah selanjutnya semester 4 itu kan ujian, jadi ujiannya itu bukan sekali, ada kelayakan, ada tertutup, terus ada promosi dokter. Nah itu waktunya nggak bisa 1 minggu 2 minggu gitu. Setelah kelayakan diperbaiki, nah setelah selesai diperbaiki lanjut ke ujian tertutup, udah tertutup diperbaiki baru lanjut ke ujian terbuka. Jadi nggak bisa secara singkat gitu ya? Secara singkat, minimal kayaknya 3 tahun. 3 tahun. Baik Bu, terima kasih pendapatnya. Sama-sama. Halo Kak, boleh minta waktunya? Ya boleh. Dengan nama siapa? Nama saya Nadia dari Prodi Desain Interior. Mungkin mau nanya-nanya tentang Iya Kak, boleh tahu apa pendapat Kakak tentang hukum HAM di Indonesia saat ini? mungkin untuk HAM saat ini tuh untuk penegasan hukumnya udah oke ya, mungkin dari tindakan-tindakan yang dilakukan pada orang-orang yang mungkin yang sekarang ini terjadi adalah kayak kasus pemerkosaan gitu, kayak ibu yang sering ngumpulin anak-anaknya yang nggak tahu gitu, penegasan hukum yang pas, terus juga kalau di dalam hukum tuh kan ada yang namanya itu pidana yang diajukan pun ke yang pelakunya itu, menurut saya itu tuh udah oke. Karena kenapa bilang udah oke, karena kayak orang pemerkosaan itu dilakukan ke anak-anak gitu, jadi hukum yang ditegasin pun juga tegas gitu, kayak penjara berapa gitu, kayak penjara seumur hidup ataupun 15 tahun. Mungkin apa lagi ya? Mungkin ada tentang kasus lain yang lebih ke tersebar di keluar gitu, sampai kita di Indonesia mencapai angka tertinggi sebagai pelanggaran HAM terbanyak gitu. Untuk saat ini mungkin kasus kayak yang sering terjadi ya di Indonesia tuh kayak pemerkosaan, pembunuhan pada anak-anak di bawah umur, yang kayak kemarin mungkin kasus yang viral kemarin tuh yang gadis penjual gorengan, ya kan? Itu tuh kayak setelah diperkosa terus dibunuh lagi, itu tuh kayak beritanya itu sampai keluar gitu, negara tetangga pun sampai tahu bahwa di Indonesia itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Berarti HAM yang sering dilanggar tuh HAM terhadap perempuan dan anak-anak. Ya, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Permisi Kak, sebelumnya izin bertanya, siapa nama Bapak? Nama saya Intan Fitri.
Mereka sering bertanya apa pandangan kakak terhadap hukum di Indonesia saat ini. Oke, menurut saya hukum di Indonesia ini sudah sangatlah kacau. Kenapa begitu? Karena bisa kita lihat dari para pemerintah atasan kita, atasan warga Indonesia ini, pemerintah itu sudah sangatlah lalai terhadap tugas-tugas yang sudah diberikan kepada mereka. Gitu. Seperti juga kita Indonesia ini memiliki unsur-unsur Pancasila, unsur-unsur undang-undang, tapi para pemerintah ini tidak gimana ya kita bilangnya, tidak mengikuti arus yang sudah mereka buat sendiri. Padahal bisa kita lihat contohnya seperti Pancasila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamu tahu nggak ya masalah kasus nenek-nenek yang mencuri rotan kayu di hutan tapi dia dihukum? Tahu nggak masalah itu? Nah itu, padahal nenek itu mencari kayu untuk dirinya sendiri untuk memasak ya, dia pakai kayu ya, memasak. Tapi dia dihukum sampai 15 tahun ya kalau nggak salah. Ya dihukum sampai 15 tahun. Menurut kamu itu adil nggak? Itu seorang nenek-nenek loh. Gitu. Dan juga seperti yang kemarin kita tahu itu yang peringatan darurat. Nah, itu tuh kenapa bisa Indonesia ini sampai ada peringatan darurat? Berarti ada sesuatu dengan Indonesia ini, benar nggak? Ya kan? Nah dari situ aja kita bisa lihat bagaimana hukum tata negara kita ini, Indonesia. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Sebagaimana yang kakak bilang tentang pandangan hukum Indonesia tadi, bagaimana pendapat kakak tentang kasus Tapera yang banyak diceritakan oleh masyarakat saat ini? Kasus Tapera ini sangat meresahkan ya sebenarnya, karena jadi keluarga kakak juga banyak gitu ya PNS, terutama mama kakak gitu. Jadi kan sebagai seorang PNS itu gajinya tuh bakalan dipotong ya 3% katanya gitu. Bakalan dipotong 3% untuk yang katanya bakalan difasilitasi rumah. Tapera itu kan yang katanya bakalan diberikan untuk misalnya kamu PNS sekarang, kamu seorang guru. Jadi gaji kamu itu dipotong 3% untuk anak kamu, anak cucu kamu itu diberikan difasilitasi rumah oleh pemerintah. Apa pandangan abang tentang hukum di Indonesia saat ini? Untuk pandangan saya terhadap hukum di Indonesia saat ini ya, salah satunya saya memikirkan bahwa hukum di Indonesia itu ada sangat lemah ya, sebagian lemah. Kenapa? Karena ada yang mendukung salah, ada yang tidak mendukung kebenaran seperti itu. Seperti contohnya satu kesalahan yang telah dibuat oleh seseorang, ternyata keluarganya adalah salah satu penegak hukum juga, namun hukumannya itu diringankan, bahkan dihilangkan sama sekali seperti itu. Itu salah satu pandangan saya ya. Bang, saya minta opini sebentar. Iya boleh. Dengan bang siapa? Bang ya, nama saya Teko Agam. Bang Agam. Ya, Bang Agam. Menurut Bang Agam, apa pendapat abang tentang HAM di Indonesia? Kalau menurut saya ya, HAM di Indonesia itu dari segi praktiknya masih kurang. Kita ambil sampel di media sosial, itu memang banyak yang menyuarakan tentang HAM, ya kan? Tapi pada kenyataannya di lapangan itu enggak seperti yang ada di media sosial. Itu juga mungkin pengaruh dari kemauan kita sendiri. Kita ini emang pengenlah di segala sisi, di segala sudut itu di masyarakat itu ada sesuatu yang namanya keadilan kan. Tapi pada kenyataannya itu emang nggak terjadi seperti yang kita inginkan. Itu menurut saya. Selanjutnya,
bagaimana tanggapan abang tentang kasus kekerasan di Papua pada saat ini? Itu karena kita tinggal sebalik dikit ya. Itu karena saya juga saya itu lahir pada masa DOM di Aceh. Jadi saya juga pernah ngerasain gimana kayak orang Papua itu rasain sekarang. Itu karena ada pemberontakan yang bernama OPM itu di Papua itu. Ya mungkin ini kalau menurut saya lagi ya, itu mungkin banyaknya kasus kekerasan itu diakibatkan oleh pemberontakan OPM itu dengan aparat kepolisian atau TNI di sana. Jadi itulah kenapa banyak kali kasus kekerasan di Papua itu sampai sekarang kan.